Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Sabtu tanggal 21 Maret 2026. Puji Tuhan, kita masih dapat bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Renungan hari ini berjudul Keadaan yang Tidak Ideal. Firman Tuhan kami ambil dari Yohanes 19 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Setiap ibu tentunya memiliki impian dan harapan untuk memiliki keluarga yang ideal. Hidup bahagia dengan suami hingga usia tua. Melihat anak-anak akur dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Melihat anak-anak menghormati dan merawat orang tua mereka sendiri dan sebagainya. Namun di dunia ini justru banyak terjadi hal yang sebaliknya. Banyak single parent, anak-anak yang tidak akur dan saling membenci, bahkan anak-anak yang menelantarkan orang tua mereka. Hal-hal seperti ini bukanlah hal baru dan hanya terjadi di zaman sekarang. Sejak zaman Yesus pun sudah terjadi. Bahkan terjadi di tengah-tengah keluarganya. Pada peristiwa penyaliban Yesus, menjelang kematiannya, Yesus mempercayakan ibunya kepada murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes. Mengapa Yusuf dan anak-anak Maria yang lain tidak hadir? Mengapa Yesus mempercayakan ibunya kepada muridnya, bukan kepada anak-anak kandung Maria? Yohanes mencatat kalau di dekat salib Yesus ada 4 orang wanita, yaitu yang pertama Maria ibunya, yang kedua seorang saudara Maria yang kemungkinan besar adalah Salome, yang ketiga Maria istri Klopas, dan yang keempat Maria Magdalena. Ketidakhadiran Yusuf diperkirakan karena Yusuf sendiri telah meninggal dunia. Karena namanya sudah tidak disebutkan lagi sejak peristiwa kelahiran Yesus. Ketidakhadiran saudara-saudara Yesus kemungkinan besar karena mereka sendiri tidak percaya kepada Yesus. Tercatat di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-5. Bahkan menganggap Yesus sudah tidak waras. Tercatat dalam Markus 3 ayat yang ke-21. Ketidakhadiran mereka menyiratkan bahwa mereka tidak hanya tidak peduli terhadap Yesus, tetapi juga tidak peduli kepada ibu kandung mereka yang sedang berduka. Setidaknya, walaupun saudara-saudara Yesus tidak percaya kepada Yesus, mereka seharusnya tetap mempedulikan Maria sebagai ibu kandung mereka. Kondisi-kondisi yang tidak ideal inilah yang dialami oleh Maria. Sebagai seorang janda, anak-anaknya yang tidak saling peduli, bahkan anak-anaknya yang tidak peduli juga kepada ibunya sendiri. Maria harus menanggung duka cita dan kepedihan sendirian. Walaupun demikian, Tuhan tidak pernah meninggalkan Maria. Dalam penderitaan yang hebat, Yesus tetap memperhatikan kelanjutan hidup Maria. Secara budaya dan hukum Taurat, seorang ibu yang berstatus janda seharusnya menjadi tanggungan anak-anaknya. Namun, karena Yesus mengenal sendiri saudara-saudara kandungnya, ia menyerahkan Maria kepada Yohanes. Pemeliharaan Tuhan terhadap Maria masih terus berlanjut di tengah-tengah keadaan keluarganya yang tidak ideal. Banyak penafsir Alkitab mengatakan bahwa janji pemeliharaan Tuhan kepada umatnya tergenapi juga dalam peristiwa ini.
Janji pemeliharaan ini pun berlaku bagi kita secara pribadi. Anda mungkin hidup dalam keadaan yang tidak ideal seperti Maria, sendirian, tidak mendapatkan perhatian dan bantuan dari keluarga. Namun, Tuhan berjanji akan setia menggendong Anda sampai akhir hidup Anda. Kata-kata bijak. Keluarga mungkin meninggalkan kita, tetapi Tuhan tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, dalam berbagai keadaan yang tidak ideal ini, tolong kami untuk percaya dan berserah kepada janji pemeliharaan-Mu yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kiranya renungan hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.